Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap di MUIS Channel. Kali ini kita akan belajar bersama terkait materi pada bab bilangan. Kita mulai ya. Materi bilangan ini kita fokus ke operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dan operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Namun sebelumnya yang belum melakukan subscribe, silakan klik subscribe dan like di bawah. Sekali lagi anak-anak yang belum melakukan subscribe di channel ini, silakan klik subscribe dan like. Yuk kita mulai dengan fokus materi yang pertama, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Dalam materi ini ada 3 bahasan. Yang pertama penjumlahan pecahan, kedua pengurangan bilangan pecahan, ketiga penjumlahan dan pengurangan desimal, pecahan desimal maksud saya. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke detail materinya. Untuk penjumlahan bilangan pecahan, kita contohkan di sini ya. 1/5 ditambah 2/5. Di sini penyebut kedua pecahan sama-sama 5. Nah, untuk menghitungnya, karena penyebutnya sudah sama, maka yang kita lakukan adalah menjumlah pembilangnya saja. 1 tambah 2. Sehingga kita hitung 1 tambah 2 sama dengan 3, pembilangnya, sedangkan penyebutnya 5. Jadi hasilnya adalah 3/5. Contoh yang kedua, 1/2 ditambah 1/3. Nah, ini penyebut kedua bilangan pecahan ini berbeda. Yang satu penyebutnya 2, yang pecahan yang kedua yaitu penyebutnya 3. Nah, untuk menghitungnya kita samakan kedua pecahan tersebut. Penyebutnya kedua pecahan disamakan, yaitu 6. Dari mana ini 6? 6 adalah KPK-nya 2 dan 3. Kemudian 6 dibagi 2. 6 ini bagi 2 sama dengan 3 ya. 3 kali 1 sama dengan 3. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, jika sudah sama penyebutnya, kita tinggal menjumlah pembilangnya saja. 3 tambah 2/6 sama dengan 5/6. Oke anak-anak, ada cara lain anak-anak untuk penjumlahan ini. Jika penyebutnya berbeda, ini ada cara lainnya. Contohkan di sini. Ini ya, kita contohkan di sini. 1/2 ditambah 1/3. Nah, cara lainnya adalah kita kali silang. Nah, 2 kali 1 berikutnya adalah 1 kali 3. Ini hasilnya adalah 2 kali 1 sama dengan 2. Yang ini 1 kali 3 sama dengan 3. Maka nah ini
Ini berapa? Yang bawah ini dikalikan. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, 6 ya. Oleh karena itu, maka di sini atas ini ada 3 ditambah 2, yang ini 6 sama dengan 5 per 6. Nah, seperti itu ya. Cara lainnya adalah dengan kali silang seperti gambar kupu-kupu ini ya. Kita lanjut untuk pengurangan ya. Kita contohkan yang pertama dengan penyebut yang sama. 4/7 dikurangi 2/7 sama dengan berapa? Ini tekniknya sama seperti penjumlahan. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurangi pembilangnya saja. 4 dikurangi 2/7 sama dengan 2/7. Contoh yang kedua adalah kedua penyebut memiliki penyebut yang berbeda. 3/4 penyebutnya 4 dikurangi 3/8 penyebutnya 8. Nah, di sini menggunakan menyamakan penyebutnya, mas saya. Menyamakan penyebutnya. 8 dari mana? KPK-nya 4 dan 8. 8 dibagi 4, 2 dikali 3, 6. Berikutnya 8 dibagi 8, 1 kali 3, 3. Nah, penyebutnya sudah sama, maka tinggal mengurangi pembilangnya saja. 6 kurangi 3/8 sama dengan 3/8. Nah, berikutnya kalau menggunakan cara lain, kupu-kupu yang gambar kupu-kupu tadi. Ya, misalkan ya 3/4 dikurangi 3/8. Nah, sama dengan berapa? Kita kali silang. Nah, ini berapa hasilnya? 4 kali 3 sama dengan 12. Berikutnya yang ini 3 kali 8 3 kali 8 sama dengan 24 ya. Betul ya. Maka sama dengan, oh ini yang bawah, 4 kali 8 sama dengan 32. Nah, di sini 24 dikurangi 12. Nah, ini 32. Kemudian berapa ini? 12/32. Nah, oke anak-anak. Loh, ini kok enggak sama ya? Ini 3/8. Ini kok 12/32. Oh iya. Kita sederhanakan. Sebelumnya kan kalian sudah mempelajari penyederhanaan bilangan pecahan. Nah, 12/32 kedua bilangan tersebut dapat dibagi 4. 12
dibagi 4 sama dengan berapa? 3. 32 bagi 4 ya 8. Nah, selesai ya. Oke, berikutnya kita lanjut dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan desimal. Contoh, untuk penjumlahan 0,73 ditambah 0,21. Letak tanda koma diluruskan. Ini cara bersusun ya. Untuk penjumlahan, letak koma diluruskan. Kemudian kita tambahkan yang sesuai apa ini? Lurusnya ya, sesuai lurusnya ya. 3 tambah 1 4, 7 tambah 2 9, nah 0. Jadi 0,94 hasilnya. Untuk pengurangan 12,63 dikurangi 0,231. Tandanya diluruskan, tanda koma diluruskan ya, letak tanda koma diluruskan. 12,630 0,231 diluruskan. Jadi 12,399. Nah, ini contoh soal. Pak Romi mempunyai sebidang tanah. Sepertiga dari luas tanahnya digunakan untuk bangunan. 25%-nya untuk kolam dan sisanya untuk kebun. Berapa bagian tanah yang digunakan untuk kebun? Nah, jawabannya gini. Luas tanah untuk kebun anggap 1. 1 itu apa maksudnya? 100%. Utuh ya. Dikurangi sepertiga, ini sepertiga. Dikurangi 25% dari sini. Nah, sisanya berapa? Nah, sisanya untuk berkebun. Nah, ini yang ditanyakan. Berarti 1 dikurangi sepertiga dikurangi 25/100. 25% itu 25/100. Nah, sekarang kita ubah. 1 itu senilai dengan angka pecahan 3/3. Kenapa 3/3? Ya mengikuti 3 ini ya. Nah, kalau ininya 4 ya 4/4. Supaya sama penyebutnya. Dikurangi 1/3. Dikurangi 25/100. Nah, yang ini kita kurangkan dulu yang ini. Yaitu 3 dikurangi 1, 2. Karena penyebutnya sudah sama. Berikutnya tinggal yang kita operasikan tinggal 2/3 dikurangi 25/100. Maka, nah ini caranya apa ya? Misalkan ini kamu kerjakan dengan gambar kubu tadi bisa. Namun ini di layar ini ditunjukkan dengan menyamakan penyebutnya. KPK 3 dan 100 itu 300. Jadi 3 kali 100, 100 kali 3. Untuk ini dikalikan 100 ya, atas dan bawah dikalikan 100. 2 kali 100, 200, 3 kali 100, 300. Ini dikalikan 3. 25 kali 3, 75, 100 kali 3, 300. Nah, hasilnya dikurangkan. Penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal mengurangkan. 200 dikurangi 75 sama dengan 125. 125/300. Keduanya penyebut dan pembilang ini dapat dibagi 25. 125 bagi 25 sama dengan 5. 300 bagi 25, 12. Nah, itu ya. Berikutnya adalah latihan soal. Untuk latihan soal ini kamu bisa mengerjakannya ya.
Dengan cara apa? Nah, di sini misalkan detail soalnya ya. Siswa kelas 7 SMP X terdiri atas 4 kelas, yaitu kelas 7A, 7B, 7C, dan 7DO. Banyak siswa setiap kelas sama. Mereka sedang mengadakan voting menentukan tujuan wisata. Tujuan wisata yang diusulkan adalah Lombok dan Bali. Hasil voting setiap kelas sebagai berikut. Untuk kelas 7A 3/5 bagian dari siswa itu milik ke Malang, sedangkan 2/5-nya ke Bali. 7B 1/4 bagian dari jumlah siswa kelas ke Malang, 3/4 bagian ke Bali. 7C 5/8 bagian dari jumlah siswa tersebut memilih ke Malang, 3/8 bagian memilih ke Bali. 7D 3/10 bagian dari jumlah siswa milik ke Malang, 7/10-nya milik ke Bali. Nah, bagaimana menurutmu kota manakah yang akan menjadi tujuan wisata? Tentunya jumlah pemilih yang terbanyak. Yuk kita lakukan perhitungan bersama-sama. Yang bagian ini yang memilih Malang kita hitung sendiri ya. Saya hitung di sini. 3/5 ditambah 1/4 ditambah 5/8 ditambah 3/10. Nah, ini kalau tidak salah, kalau kita samakan penyebutnya berapa ya? 5, 4, 8, 10 KPK-nya. Kalau tidak salah berapa? 80 ya. 80 itu bisa dibagi 5, 80 bisa dibagi 4, 80 bisa dibagi 8, 80 bisa dibagi 10 ya. Sekarang gini, 8 dibagi 5, 16. 16 kali 3, 4, 8. Seperti itu. Berikutnya yang ini. 80 bagi 4, 5 ya. 80 dibagi 4 berapa? 20. 20 dikali 1 20. Dikali 1 20. Berikutnya ini. 80 dibagi 8 10 kali 5 50. Yang ini 80 bagi 10 8 kali 3 24 ya. Berapa? Tepatnya ini berapa per 80? 48 ditambah 20 68. 68 tambah 50 118. 118 ditambah ini 24 142 ya. 142. Berikutnya ini ya. Yang ini kita hitung sendiri. Yang Bali kita hitung sendiri ya. 5 sorry. 2/5 ditambah 3/4 ditambah
3/8 ditambah 7/10. Sama ya. Ini berapa? Nah, penyebutnya dibuat 80 karena KPK-nya 80. Nah, 80 bagi 5 16 kali 2 32 ditambah 80 bagi 4 20 kali 3 60. Berikutnya 80 dibagi 8 10 kali 3 30 ya. 80 bagi 10 ini 10 ya. 10 8 ya. 80 bagi 10 8. 8 kali 7 berapa? 56. Jadi berapa? 80 ya, ini penyebutnya ya. 32 tambah 60 92 tambah 30 102. 102 tambah 56 158 ya. Betul apa salah itu? Tolong nanti diperiksa ya. Dari sini anak-anak ada ini hasilnya 142/80 yang Bali 158/80. Penyebutnya sama. Maka untuk membandingkannya cukup melihat pembilangnya yaitu 100 yaitu 158 ya. Inilah yang besar. Berarti jawabannya adalah Bali. Nah, karena yang terbesar Bali. Ya anak, kita lanjut yang ini ya. Sekarang operasi perkalian dan pembagian. Fokus materi yang kedua. Perkalian bilangan pecahan. Seperti apa ya? Nah, perkalian bilangan pecahan kita contohkan yang A. Ada dua contoh ya. 1/3 dikali 1/2. Nah, untuk operasi perkalian bilangan pecahan ini sangat sederhana ya, karena kalau di sini dijelaskan atas kali atas, bawah kali bawah. Pembilang kali pembilang, 1 kali 1 1, 3 kali 2 6. Contohnya ada 4 ya, sama ya. Yang B 2/3 kali 3/4. Nah, pembilang kali pembilang, 2 kali 3 6, 3 kali 4 12. Jadi hasilnya 6/12. Begitupun yang C 2/5 kali 2/3. Nah, 2 kali 2 4, 5 kali 3 15. Hasilnya adalah 4/15. Yang D 2/5 kali 3/4. Nah, pembilang kali pembilang, 2 kali 3 6, 5 kali 4 20. 6/20 hasilnya. Jadi untuk perkalian sangat sederhana karena pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berikutnya, bagaimana dengan pembagian? Nah, untuk pembagian bilangan pecahan dicontohkan 2/3 dibagi 3/2. Maka sama dengan diubah menjadi perkalian dengan pecahan keduanya dibalik. Nah, misalkan di sini 2/3 dibagi 3/2. Maka 2 sama dengan 2/3 dikali 2/3. Nah, di sini 3/2 dibalik 3/2 dibalik menjadi 2/3. Setelah itu dilakukan teknik perkalian atas kali atas, 2 kali 2 4, 3 kali 3 9. Oke ya. Lihat kesimpulannya.
Sekarang untuk perkalian desimal. 2,83 dikali 1,6 sama dengan, nah bagaimana? Kita gunakan cara seperti ini. 2,83 kali 1,6 ini diubah menjadi pecahan biasa. 283 per 100, 1,6, 16 per 10. Maka atas kali atas, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau diubah ke desimal menjadi 4,528. Cara lain dengan cara bersusun. 2,83 itu 2 angka di belakang koma. Desimalnya 2 angka di belakang koma. 1,6 1 angka di belakang koma desimalnya. Setelah koma itu ada 1 angka. Di sini 2,83 setelah koma ada 2. Nah, dikalikan bersusun, diluruskan ya yang belakang ini. Untuk perkalian diluruskan yang belakang. Gampangnya gitu. Sekarang 3 kali 6 18. Nah, 18. 8 kali 6 48, nyimpennya 1 tadi. Nah, dan seterusnya. Bisa kan menghitungnya? Oke, sebentar ya. 3 kali 6 18 ya. Simpan 1. 8 kali 6 48 tambah 1 49 ya. Simpan 4. 2 kali 6 12 tambah 4 16. Oke, 16. Berikutnya dikalikan 1. 3 kali 1 3 kali 1 3. Oke, lurus ini ya. 3. 8 kali 1 8, 2 kali 1 2. Terus dijumlah. Lurus 8, lurus 2, 6, 12 ya, 12. Ini 12. Nyimpen 1. 6 tambah 8 14 tambah 1 simpanan tadi jadi 15. Ya. 1 tambah 2 3, nyimpennya 1 tadi 4. Oke. Terus ini tadi kan 2 angka di belakang koma. Ini 1 angka ditumblah. Maka semula 4 5 2 8. 3 angka di belakang koma. 1 2 3. Nah, ini ya. Itulah hasil perkalian dan pembagian. Ini contoh ya. Jadi kamu bisa mengerjakan latihan mandiri, menguji dirinya sendiri. Sampai di sini ya penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan menjadikan kalian bisa melakukan operasi hitung bilangan pecahan.